Lalu bagaimana kondisi korban gempa serta distribusi bantuan pasca gempa Flores? Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang saat ini berada di tenda pengungsian di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Irin. Bisa Anda sampaikan bagaimana kondisinya saat ini di tempat pengungsian tempat Anda melaporkan? Ya, selamat siang Beni. Sebelum saya berbicara mengenai bagaimana kondisi pengungsian di Gor Samador ini dan juga bagaimana distribusi bantuan bagi para pengungsi yang mengungsi di Gor Samador ini, saya akan mengajak Anda untuk berbicara dulu mengenai Pulau Palue. Karena Pulau Palue beberapa waktu lalu menjadi perhatian penuh karena terisolir seperti itu, akses komunikasi jaringan listrik itu juga putus. Meskipun sebenarnya dalam kondisi normal, Beni, di Pulau Palue itu bisa diakses seminggu 2 kali dengan menggunakan kapal feri seperti itu. Dengan memakan waktu perjalanan 4 jam dan kalau dengan menggunakan kapal cepat itu 2 jam. Pada hari Minggu sebelumnya memang saya berkesempatan untuk mengunjungi Pulau Palue sehari pasca bencana dan memang suasananya sangat gelap, tidak ada sinyal seperti itu, jaringan seluler tidak ada, jaringan listrik tidak ada. Namun setelahnya ketika kami kembali ke Maumere dan kemudian melaporkan seperti itu, memberitakan mengenai kondisi yang terjadi di di Pulau Palue itu, dan juga pada saat itu kami juga ikut serta melakukan evakuasi terhadap korban anak yang menderita luka dalam karena akibat terkena benturan atau tertindih bangunan rumahnya yang rusak seperti itu. Bantuan kemudian datang tepat pada hari kedua pasca bencana di Flores ini, dan bantuan datang banyak sekali, mulai dari tenda, kemudian air bersih, bahkan generator listrik dan juga beberapa bahan makanan seperti itu. Karena ada 8 desa di Palue itu, Beni. Dan kemudian sekarang kondisi yang kami dapatkan informasinya, kondisi di Palue sekarang sudah kembali normal, sudah jaringan-jaringan seluler sudah ada, BTS ada 4 BTS yang sudah bisa difungsikan, jaringan listrik juga tinggal 2 tiang listrik lagi atau jaringan listrik lagi yang sedang difungsikan, dan yang paling utama adalah melakukan pembersihan jalan dari material longsor. Kembali berhati-hati karena gempa-gempa kecil atau gempa susulan masih terjadi dan menyebabkan tanah-tanah yang rapuh di Pulau Palue itu masih sering terjadi longsor dengan batu-batu yang cukup besar. Jadi memang harus berhati-hati sehingga nantinya bisa menyentuh atau bisa mengakses Desa Nitung. Karena di Desa Nitung itu sendiri ada pengungsinya lebih dari 2.000 orang korban seperti itu yang harus mengungsi mandiri, Beni, sehingga mereka membutuhkan bantuan-bantuan segera seperti bahan makanan, terutama obat-obatan dan tenda, dan itu sedang diusahakan. Nah, sekarang kita di Gor Samador ini, suasananya memang ini adalah gor utama atau tempat pengungsian utama yang berada di Kota Maumere, dan suasananya seperti ini dengan tenda-tenda yang sudah dibangun sejak hari pertama pasca gempa. Memang kalau kalau siang hari suasananya panas sekali, dan kalau malam hari dingin sekali seperti itu. Namun itu tidak ada pilihan lain bagi para pengungsi karena mereka masih merasa ketakutan. Apalagi saya bilang setelah gempa biasanya ada gempa-gempa susulan. Kali ini ada yang menarik ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa meskipun berada di kondisi yang terbatas ini, bayi-bayi anak-anak masih setidaknya tidak terpisah dari orang tuanya, masih bisa hidup dengan atau tinggal dengan nyaman. Halo adik kecil, aduh adiknya menangis, lihat saya lagi. Ini adik kecil, ada kembar 3. Halo adik kecil, lagi nyusu ya Bu? Iya. Ibu Fauzia ya. Ibu Fauzia ini di pengungsian hidup dengan bayi kembar 3 ini bagaimana Bu? Ya lumayan. Lumayan apa nih? Repotnya. Tapi dibantu sama keluarga semuanya ya? Ada semua. Nah Ibu bisa diceritakan ketika Ibu kan dari kampung pesisir ya? Di Desa Wuring. Nah, ketika gempa terjadi dan ada sempat peringatan tsunami, bagaimana Ibu membawa bayi-bayi anak-anak yang kembar 3 ini? Alhamdulillah, ya lumayan. Tapi untungnya satu adik yang kurus, jadi hanya 2. Ibu gotongnya 2. Nah, ketika ke sini membawa perlengkapan bayi tidak, Bu? Sempat karena tangannya itu dia sempat jadi pas dia berhenti kan perlengkapannya baik. Kalau yang lainnya tidak, kan mereka punya susu, baju, Popok ya. Iya. Ini putra pertamanya, Bu? ini hamil keempat. Hamil keempat. Berarti total Ibu punya anak 6. Oke, 6. Yang lainnya mana, Bu? Yang lainnya kan sudah di rumah. Oh, sudah di rumah, ikut bapaknya. Ini, lihat-lihat rumah ya. Jadi Ibu yang ada di sini bersama 3 ini. Sama kembar 3 ya. 6 anak dalam kondisi bencana itu pasti sangat merepotkan ya, Bu. Kebutuhannya selama di pengungsian gimana, Bu? Hanya sih kalau makanan pasti selalu dijamin. Kan yang pasti
dari hari pertama sampai sekarang itu Kesuntuk bayi. ya kurvanya berubah jadi Oh, jadi itu sejauh ini beli sendiri? sendiri. Beli sendiri ya? Harga naik nggak sih, Bi? Nggak naik. Cuman hari kedua itu agak susah karena tidak ada toko Jadi, jadi mereka sempat minum air saja. baru hari ketiga ini baru Baru minum. hari ketiga ya hari ketiga baru. Baru ini berada minum susu. Jadi selama 2 hari itu belum minum susu. Bu, ini kan panas sih kalau siang. Malam dingin sekali. Menjaga adik-adik itu gimana, Bu? Kan masih banyak masih rentan ya? Mau bilang bagaimana lagi Bu, terima keadaan. Cuman kemarin memang mereka sempat demam tadi malam. Oke, tadi malam. Terus ada tenaga kesehatan kan? Iya kebetulan kita lagi di sana. Oh, iya betul. Dan itu Benny, saya akan tunjukkan kepada Anda dari sini. Tenaga kesehatannya itu sedang berada di sebelah sana. Saya akan tunjukkan kameranya sedang melakukan pemeriksaan. Tadi saja sini lagi ya. Nah, ini tenaga kesehatannya sudah selesai memeriksa para pengungsi ini habis memberi imunisasi ya Bu ya? Ya imunisasi. Imunisasi buat bayi-bayi. Balita. Imunisasi apa Bu? Yang tadi kami kasih itu DPT, PCV, polio. Oh, Mantap. oke. Ibu, maaf Ibu, namanya siapa? Namanya Ibu Ita. Dari? Puskesmas Tolomarang. Oh, jadi meskipun bencana, vaksin tetap harus berjalan ya? Iya tetap. Hari ini ada berapa bayi yang divaksin? Tadi sudah berapa tadi? Tadi di Puskesmas 50, di Pustu 50 orang. Terus kami dapat telepon dari orang dinas, suruh kami ke lokasi. Di sini kami sudah layani 5 orang Oke. dengan vaksin yang berbeda. Satu orang dapat ada yang 2, ada yang 3. Tergantung catatan vaksinnya ya? Intervalnya. Oh, tapi catatannya masih ada. Ada kan di bawah semua, buku register semua kayak Oke. baru. Jadi meskipun Benny dalam keadaan bencana, anak-anak masih tetap mendapatkan haknya untuk hidup dengan sehat. Vaksin masih terpenuhi ya Bu ya. Ya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Raka, mau ajak lagi lihat bayi kembar 3. Permisi, dan ini ada pemeriksaan kartu keluarga, pendataan kartu keluarga, memeriksa data-data para penyintas atau pengungsi yang tinggal di pengungsian sini. Kita lihat lagi bayi-bayinya yang penting sudah ini ya Bu ya, sudah kembali minum susu lagi ya. Iya, oke. Nah, jadi saya mau mencoba merawat bayi-bayi kembar 3 ini. Saya tunjukin kepada dia pakai kartu CNN. Kamu pakai kartu CNN-nya siapa? Kartu CNN-nya siapa? Ini ketawa. Ini dia. Tetap hidup sehat. Dan kamu mau dikasih kartu? Gak apa-apa dong. Jadi gini ya. Kamu mau jadi wartawan juga? Oke, Benny, saya akan kembali ke studio. Saya mau bermain dengan bayi-bayi yang lucu-lucu ini. Dan ya, meskipun dalam kondisi terbatas, tapi ini yang memang mau tidak mau ya mereka dapatkan. Tapi Benny, sebagai catatan, bencana gempa di Flores ini penanganannya kalau saya bisa bilang ya cepat sekali, dan itu juga diakui oleh BNPB karena bantuan dari media juga ya, bahwa semua berita-berita dipantau oleh pihak pemerintah dan BNPB, dan semua titik-titik sampai sekarang itu setidaknya bisa tercover kebutuhan pokoknya. Seperti yang tadi, vaksin yang utama untuk para bayi, karena kalau di dalam kondisi bencana, penyakit untuk anak-anak tentu saja itu sangat rentan ya. Jadi fasilitas kesehatan langsung dibangun pada saat bencana, pasca bencana terjadi, dan juga pemenuhan vaksin dan juga makanan. Bini. Baik, Airin, terima kasih banyak untuk laporan Anda, dan kita bersyukur sudah seluruh daerah yang terdampak bisa mendapatkan bantuan, dan terima kasih banyak juga untuk wawancara Anda tadi juga dengan petugas kesehatan, dengan warga yang terdampak, dan kita harapkan semoga tidak ada lagi gempa susulan di sana. Selamat bertugas kembali, terima kasih Airin.